Shalom, sahabat Leuci Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita tahu bahwa keinginan manusia ingin dikenang. Hari ini saya ingin berbicara mengenai membuat sebuah perbedaan yang abadi. Making a lasting difference. Keinginan manusia tidak ada satupun yang tidak mau dikenang. Bukan hanya mati lalu kemudian hilang. Kita punya pepatah bahwa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Dan nama itu adalah sesuatu yang akan dikenang orang. Apa warisan yang akan dilanjutkan oleh generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada orang-orang yang mau hidup hanya kemudian hanyut tanpa nama. Bahkan saya tahu ada banyak orang yang tidak ingin hidupnya itu terhanyut di dalam arus hanya biasa-biasa. Kadang-kadang alasan mereka untuk membuat sebuah perbedaan yang akan dikenang itu bukan karena popularitas, bukan karena uang. Kadang-kadang mereka akan bertarung di dalam kesulitan, penderitaan, bahkan mungkin benar-benar berkorban habis. Ada banyak resiko yang harus mereka hadapi dan mereka bayar. Mereka kadang-kadang tidak bekerja keras itu hanya untuk sekedar nanti supaya bisa pensiun dini. Tetapi mereka akan memakai segala waktu yang ada ini untuk membuat apa yang mereka kerjakan bisa dikenang. Ini adalah kerinduan setiap orang sebenarnya. Ada sebuah contoh yang klasik dari orang yang berusaha membuat perbedaan yang positif kepada umat manusia. 1914, seorang yang bernama Ernest Henry Shackleton berusaha untuk mengelilingi benua Antartika dari laut lewat ke laut, ya, dari satu laut ke laut yang lain lewat kutub. Jadi dia mesti lewat kutub lalu kemudian menyeberangi lagi sampai ke sisi laut yang lain. Kemudian dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia memerlukan sebuah tim. Lalu akhirnya dia berusaha untuk merekrut sebuah tim itu yang memiliki sifat jiwa petualangan yang begitu kuat seperti dirinya. Dia membuat sebuah iklan yang menjadi sebuah iklan legenda di The London Times. Iklan ini termasuk di dalam 1000 iklan terhebat di seluruh sejarah manusia. Iklannya begini: dibutuhkan para pria-pria untuk sebuah perjalanan yang sangat berbahaya. Gajinya sedikit, sangat dingin, waktu berbulan-bulan di dalam kegelapan, bahaya yang terus-menerus, diragukan untuk bisa pulang dengan selamat. Tetapi bila selamat atau sukses, akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Ernest Shackleton. Dan hebatnya, ada begitu banyak nama yang masuk. Hampir diperkirakan 5.000 orang pria mendaftar. Lalu dia mau nyortir semuanya sampai akhirnya dia memilih orang-orang itu berdasarkan kekuatan fisik, lalu kemudian juga kualitas-kualitas karakter seperti memiliki sikap yang benar, ketekunan, kegigihan, kreativitas, dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Dan akhirnya dia membuat sebuah tim ini dari orang-orang yang begitu kuat dan dia pikir ini sudah cukup. Dia melakukan perjalanan petualangan itu. Dan hal ini yang sama kita akan melihat seorang yang bernama Paulus. Ketika dia menulis kepada Timotius, muridnya dan penerusnya. Dan dia ingin menyampaikan hal yang sama. Bagaimana kita bisa dikenang sampai abadi. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ke-15. Kita akan melihat ini sebagai satu dorongan Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini untuk kebenaran firman-Mu ini, dan kiranya Tuhan Engkau yang akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami Tuhan, dengan kebenaran yang memerdekakan kami, tapi juga mendorong kami untuk bertumbuh di dalam ketekunan, menyelesaikan pertandingan di dalam penghujung dari tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita melihat konteks dari teks ini, Paulus baru saja di atasnya dia menggambarkan keadaan manusia akhir zaman. Dia minimal mencatat ada 19 karakteristik manusia di akhir zaman yang dikatakan sebagai zaman yang buas, yang menghancurkan. Bukan cuma masa sulit, tetapi masa yang penuh dengan kedurhakaan. Dia menggambarkan keadaan dari Yesus bangkit sampai nanti pengangkatan dan kemudian terjadinya tribulasi. Paulus berbicara tentang bagaimana dia harus membuat perbedaan di tengah-tengah kesulitan. Jadi bukan berarti kita hanyut di dalam keadaan manusia yang begitu jahat ini, dan kemudian kita tidak bisa membuat perbedaan. Padahal kita dipanggil sebagai terang. Kita dipanggil sebagai garam. Membuat perbedaan sekalipun itu kelihatannya begitu kecil. Saya yakin semakin gelap sebuah keadaan, maka terang yang sedikit itu sudah cukup membuat sebuah perbedaan. Apalagi terang itu berkumpul dan menjadi satu. Tentu pasti akan menjadi penuntun ke tempat orang bisa mendapatkan keselamatan. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11, kalau kita melihat kata-kata kerja yang dipakai oleh Rasul Paulus, dia menggambarkan kata kerja yang sifatnya masa lalu. Dikatakan engkau telah ikut menderita aniaya, engkau telah ikut sengsara, dan kemudian engkau telah melihat bagaimana semua penganiayaan itu telah aku derita, tetapi Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya. Engkau telah mengikuti segala pengajaranku. Kita bisa melihat Rasul Paulus di sini mendasarkan kepada apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan Timotius dikatakan, kamu sudah bersama-sama dengan aku. Kamu melewati masa-masa sulit ini. Dan kamu bertumbuh di dalam pelayanan dengan mengikuti kehidupanku. Dikatakan dia mengikuti pengajaran Rasul Paulus, dia mengikuti perilakunya, dia mengikuti tujuan hidup Rasul Paulus, mengikuti iman, kesabaran, kasih, dan juga ketekunan yang Rasul Paulus perlihatkan. Ini semua bicara mengenai karakter-karakter yang terbentuk dalam kehidupan Timotius. Wah, luar biasa ya, ternyata pemuritan Rasul Paulus ini cukup efektif. Tetapi caranya, ya engkau harus melewati masa-masa sulit ini. Dan kita tahu di sini bagaimana Rasul Paulus ketika mulai merekrut Timotius di dalam Kisah Rasul 13, di situ Timotius masih sangat muda, dia nggak punya pengalaman apa-apa. Disitulah Rasul Paulus mendidik dia sampai kira-kira Rasul Paulus akan meninggal, karena ini ujung dari kehidupan dia di 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan di situ dia menulis bahwa kamu telah tumbuh di dalam kedewasaan dan karakter yang memuliakan Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan bagaimana Timotius
kamu telah sebegitu jauh berjalan bersama saya, dan kamu telah melihat hal-hal yang baik, perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan mereka, tapi juga hal-hal yang begitu menyakitkan, ditolak, dianiaya, bahkan sampai mereka harus bersama-sama di penjara. Apa yang sudah terjadi? Ini ternyata mendidik kita untuk menjadi orang yang tumbuh dewasa dan matang. Lalu dia lanjut kepada ayat 12 dan 13. Tiba-tiba Rasul Paulus berpindah kala waktu. Dari masa lalu, sekarang dia berbicara mengenai masa depan. Memang setiap orang yang mau hidup, jadi ingin hidup beribadah dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Jadi mau hidup, akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Rasul Paulus menggambarkan keadaan orang-orang yang nantinya kalau mereka mau ikut ibadah bersama Yesus, mereka mau ikut Yesus sungguh-sungguh, kamu akan mengalami kesulitan. Kamu akan mengalami keadaan yang kami juga alami ini, kamu pasti alami. Dengan kata lain, bahwa mengikuti Yesus ini akan juga membuat kamu akan melewati kesulitan-kesulitan. Kamu akan juga mengalami keadaan, tetapi keadaan itu akan mendorong kamu untuk bisa membuat perbedaan. Walaupun kamu mungkin disalah mengerti, walaupun kamu mungkin akan diperlakukan tidak adil, tetapi kamu akan mengalami perbedaan. Bahkan dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang jahat. Dia pakai orang jahat itu evil, dan juga para penipu. Penipu itu orang-orang yang meniru-niru seseorang. Mereka ini pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memperdaya orang lain. Jadi penipu. Salah satunya itu adalah di dalam Kisah Rasul 13 ayat 3 sampai 12. Rasul Paulus menghadapi orang-orang seperti ini. Mereka para penipu-penipu. Dan para penipu ini tujuannya dikatakan untuk menyesatkan orang. Jadi mereka sudah disesatkan oleh karena apa yang salah yang mereka terima. Tetapi kemudian mereka tidak menyadari itu harus diperbaiki, malah mereka menikmati. Dan akhirnya menipu banyak orang demi keuntungan material. Kita sekarang melihat itu banyak ya. Orang-orang menipu dengan mencontoh bahwa dia kaya, dia sukses, lalu dia meraup uang-uang dari para orang-orang yang terkesima dan ingin cepat kaya seperti dia, tetapi akhirnya berujung semuanya dirugikan. Dia masuk penjara, semua orang-orang yang kasih investasi ini pun akhirnya menderita juga, kehilangan banyak harta. Ini malah para penipu-penipu. Para penipu ini datang dengan muka yang sangat keren, kaya, menyenangkan, makan di hotel, naik pesawat jet, mobil-mobil mewah, rumah mewah, liburan yang mewah, tetapi ternyata mereka penipu. Mereka menyesatkan banyak orang, baik itu secara gaya hidup ataupun bahkan di dalam pengajaran-pengajaran doktrin. Ternyata masa lalu yang ada dari Rasul Paulus ini memberikan perspektif terhadap masa depan. Tetapi kemudian dia kembali kepada keadaan sekarang. Ayat 14 dan 15 ini, bagaimana Rasul Paulus kemudian bilang kepada Timotius, oke Timotius, kamu sudah tahu ya bagaimana kita dulu melewati masa susah. Dan kamu akan melihat nanti setelah sepeninggal saya ini, kamu juga akan mengalami kesulitan yang sama. Inilah keadaan yang akan kamu alami, inilah keadaan orang-orang semuanya. Tetapi kemudian, mari kita lihat fokus kita sekarang. Dia mau memberikan juga dorongan yang sifatnya imperatif sekarang. Di dalam ayat yang ke-14-15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Rasul Paulus kemudian mengajak untuk tinggal dengan apa yang sekarang ini sudah engkau terima. Yaitu dikatakan engkau tetap berpegang kepada kebenaran.
bagaimana Rasul Paulus membawa Timotius kepada keadaan sekarang, menghadapi realita sekarang ini. Dikatakan bahwa masa lalu itu memang penuh dengan kesulitan-kesulitan, tetapi kita sudah terus berjalan sampai sekarang ini. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kita penyertaan. Sampai sekarang ini sekalipun sulit, kita masih hidup. Dia mengatakan, kesulitan ini akan terus loh. Bertumbuhnya nanti Injil, sewaktu kamu memberitakan Injil, kesulitan bukan makin turun, kesulitan makin besar. Dengan skala yang lebih besar daripada masa lalu. Tetapi itu bukan berarti kamu tidak bisa membuat perbedaan, Timotius. Kamu teruslah harus lakukan sesuatu itu sampai mencapai tujuannya. Dan apa yang sudah berhasil sekarang ini kamu pegang, lakukan terus. Jalankan terus. Jadi luar biasa ya dorongan Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia tetap berpegang teguh, stay fokus. Supaya dia nggak lari kemana-mana, supaya dia nggak dikecutkan hatinya oleh keadaan yang buruk di masa depan. Dia mengatakan, Timotius, lihat ya, dengar ini ya. Kamu itu sudah punya yang baik sekarang ini, yaitu kebenaran, Injil. Pegang itu. Tetapi juga dia mengatakan begini, Timotius, ingat ya, kamu itu punya warisan rohani yang luar biasa. Kamu sejak kecil sudah mendapat firman Tuhan. Jadi kita tahu ini dari neneknya, dari ibunya, karena mereka dari ibunya dan neneknya ini kan Yahudi, sementara ayahnya itu Yunani. Dia sudah mendapatkan pengajaran perjanjian lama. Dan di situ dikatakan, kamu sudah mengenal dan memberikan hikmat. Kita belajar bahwa orang Ibrani kalau dia bicara hikmat, bukan cuma pengetahuan, tetapi bagaimana kebenaran itu menuntun kepada gaya hidup yang benar. Jadi itulah yang menjadikan si Timotius ini menjadi orang yang seperti sekarang adanya. Dia gampang dibentuk kebenaran oleh karakter, bukan hanya melewati kesulitan pengalaman, tapi juga karena memang sudah ada benihnya. Dan itu ternyata oleh Paulus mengatakan kamu harus hargai apa yang sudah kamu terima. Deposit ilahi, deposit iman. Dan dikatakan kamu harus terus membangun keyakinan itu, karena itulah yang akan mengubah kamu dari pengetahuan menjadi tindakan. Keyakinan kita, konviksi kita mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pemahaman rohani, pengetahuan teologis, pelatihan-pelatihan teologis itu tidak akan bermanfaat apapun sampai orang percaya itu atau si pelayan yang sudah dilatih itu termotivasi dengan keyakinan yang dia terima dari pembelajaran rohani itu, lalu kemudian membuat perbedaan. Apa yang dia pelajari di ruang kelas, dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya dan membuat perbedaan. Kembali kepada kisah dari Ernest Shackleton. Ernest Shackleton kemudian membuat kapal, nama kapalnya pun adalah The Endurance, orang yang bertahan. Dan akhirnya mereka membuat sebuah perjalanan, dan perjalanan ini sayangnya kita tahu bahwa membentur gunung es, kapalnya pecah dua, mereka kemudian terserak-serak dan berusaha untuk bertahan dengan puing-puing kapal yang ada. Dan luar biasanya, semua tim itu pulang dengan selamat. Tidak berhasil melewati Antartika, tetapi dia semuanya selamat. Banyak orang berpikir, termasuk Ernest Shackleton mengatakan bahwa dia gagal. Tetapi ternyata bertahun-tahun kemudian seorang petualang yang bernama Edmund Hillary, yang menjadi orang pertama yang mendaki gunung Everest dan mencapai puncak Everest, dia menulis di dalam jurnalnya, kepada semua para penjelajah, saya ingin untuk memperkenalkan Shackleton, orang yang paling saya hormati. Dia adalah seorang pemimpin dari para pria-pria,
para petualang, para penakluk yang begitu hebat menaklukkan kesulitan-kesulitan. Dan Shackleton betul-betul orang yang unggul di dalam penaklukan. Tidak ada bagi dia sebuah pekerjaan yang mudah dan sukses yang cepat. Dia adalah orang yang terbaik pada waktu menghadapi keadaan yang paling sulit. Luar biasa pujian dari Edmund Hillary kepada Shackleton. Dan inilah warisan yang diteruskan. Bagaimana orang itu belajar dari ketekunan Shackleton dan timnya tidak menyerah terhadap kondisi yang paling sulit dan paling berat. Dan akhirnya itu menjadi bekal kepada generasi berikutnya. Orang-orang lain yang berjalan di belakang atau mengikuti jejak langkah ketekunan sehingga kemudian berhasil. Sahabat sekalian, kita belajar di sini dua hal penting. Pertama, untuk kita bisa membuat perbedaan yang abadi, marilah kita terus-menerus mempertahankan apa yang sudah kita pelajari. Kita pegang, kita belajar dari orang lain, kita belajar dari generasi kita sebelumnya, dari orang tua kita, dari pendahulu kita, dari mentor-mentor yang mungkin sudah tidak ada. Kita pegang ini dan kemudian kita lakukan terus-menerus sampai berhasil. Tidak peduli berapa sulitnya tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, kita menjadi yakin dengan apa yang sudah kita pelajari. Kita pegang ini dan jadikan ini sebagai pilar untuk kita bisa hidup dan kemudian terus melakukan tujuan yang Allah berikan sehingga kita bisa menghasilkan, meninggalkan sebuah warisan rohani kepada generasi kita berikutnya. Saya selalu mengingat kalau nanti kita mati, umumnya kita cuma melihat tahun orang itu lahir, tahun orang itu meninggal, lalu kemudian ada garis penghubung. Di garis penghubung ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita secara kronos. Dan di situ juga ada kairosnya Tuhan. Apa yang kita buat bisa tidak ada, bisa menjadi sebuah berita buruk, atau bisa menjadi sebuah warisan yang turun-temurun orang akan kenang dan orang akan lakukan. Jadi pertanyaannya kepada kita, sahabat sekalian, apakah sahabat tahu apa yang engkau percayai, engkau yakini di dalam imanmu? Dapatkah Anda membela di hadapan banyak orang tentang apa yang Anda percaya dalam firman ini? Tentang iman kekristenanmu. Ketika orang-orang mulai melecehkan, mengolok-olok apa yang engkau percayai, mengolok-olok imanmu, mulai meragukan, melihat orang-orang mungkin mundur dan berbalik atau bahkan berpindah keyakinan. Apakah Anda kemudian menjadi ragu dengan apa yang Anda percayai? Atau Anda mengatakan, saya akan terus bertahan sekalipun ada banyak orang yang mundur. Mari kita kembali kepada apa yang sudah kita belajar dan kemudian menjadi teguh dengan apa yang sudah kita pelajari itu dan melanjutkan terus apa yang telah diberikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami belajar di tengah-tengah kesulitan yang harus kami lewati, bahkan ancaman kepada masa depan. Kami tahu hari ini apa yang kami bisa perbuat adalah terus melanjutkan apa yang sudah diajarkan kepada kami dan berpegang teguh kepada apa yang sudah diwariskan kepada kami, dan kami jaga itu sampai Engkau sendiri memanggil kami bagi waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.